Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, ya one and only racun channel audio. Balik lagi sama saya Dani Kribo. Udah lama nih gak ketemu, gimana kabarnya semua? Nah, kalau untuk hari ini kita punya sebuah TOS dari Edifier. Kali ini versi X5 Lite. Kan sebelumnya saya udah review tuh yang X3 Lite. Ini kayaknya versi yang terbarunya nih. Dan kayak gimana nih kualitasnya? Langsung aja ke videonya. Kita mulai dari harganya. Di official store Edifier di Tokopedia 389.000 dan sedang ada promo launching. Dalam boxnya seperti biasa dapat case dan sepasang earbudsnya, kabel USB-A ke tipe C, ear tips total dapat 3 pasang dengan ukuran yang berbeda. Dan yang pasti manual serta garansinya untuk 18 bulan. Waktu pertama kali saya pegang si Edifier X5 Lite ini langsung kerasa untuk buildnya ini kok kayak agak turun ya kualitasnya kalau dibandingkan seperti si Edifier X3 Lite. Jadi kerasa kayak lebih kopong aja gitu, nggak yang sekokoh X3 Lite. Dan kalau kita shake masih ada sih bunyinya, cuman kalau dari pengalaman saya nggak pernah sampai si earbuds ini tiba-tiba yang nyala terus connect sendiri ke HP saya. Jadi masih aman sih sepertinya. Dan juga magnet yang untuk menahan si earbudsnya ini cukup kuat ya, jadi nggak yang gampang jatuh untuk si earbudsnya. Ya paling kalau dihentakin keras gitu ya bakal copot juga. Oh ya, si tutup case ini udah terbuka lebar dan ada penahannya, jadi nggak gampang ketutup walaupun kadang-kadang agak loyo dikit gitu. Dan dari pengalaman saya juga untuk mengambil atau memasukkan earbuds sih nggak pernah ada masalah. Kalau kita bicara desain sih agak simple aja ya, dan dari ukuran juga masih cukup enak kalau untuk dibawa walaupun dia agak tebal. Kalau untuk pilihan warna ada yang hitam seperti ini dan juga ada yang berwarna putih. Di bagian atas ada logo Edifier, di belakang ada port tipe C-nya dan juga lampu indikator pada saat sedang ngecharge. Cuman kalau dari pengalaman saya nggak nemu nih ada lampu indikator lain di case-nya. Jadi kalau si earbuds yang sedang ngecharge atau enggak itu nggak bisa ketahuan. Memang harus dibuka aja baru kelihatan apakah si earbuds-nya masih ngecharge atau enggak. Dan kalau kita bicara untuk earbudsnya sendiri ya bertipe in-ear dengan tangkai, nggak yang panjang-panjang banget tapi nggak pendek juga. Ada logo Edifier di bagian bodinya dan juga lampu indikator. Dan di bagian dalam ada indikator L dan R-nya, terus magnet konektornya. Kalau nozzle-nya dia bulat gitu ya. Nah kalau kita bicara ear tips ya cukup keras sih yang bisa saya bilang, jadi dia nggak yang lembut-lembut banget. Dan juga nih untuk si body earbudsnya ini memang kelihatan kayak cukup gede gitu ya. Tapi pada saat saya pakai, saya masih bisa pakai sampai berjam-jam dan itu masih kerasa nyaman ya. Waktu saya pakai total itu paling lama di 3 jam bahkan lebih dikit gitu. Masih enak-enak aja kok di telinga. Walaupun tidak seperti earbuds lain yang pernah saya cobain, terutama dari Edifier. Karena untuk si ear tipsnya ini seperti saya bilang tadi itu nggak yang terlalu lembut gitu, jadi kerasa agak kasar. Dan juga waktu saya mau buka nih setelah saya pakai lama itu kayak agak nempel, mungkin karena keringat kali ya. Tapi setidaknya kalau kalian pakai si Edifier X5 Lite ini terus kalian keringatan itu nggak akan masalah sih, karena dia sudah IP55 dust and water resistant. Jadi buat yang pengen pakai buat olahraga mungkin bisa-bisa aja sih, asalkan kalian pakai ear tips yang sesuai dengan ukuran telinga kalian. Dan juga kalau menurut saya sih kalau memang kalian ada ekstra ear tips yang mungkin lebih nyaman dari ini ya akan lebih bagus ya, terutama yang lembut ear tipsnya. Untuk kontrolnya sendiri dia menggunakan touch sensor dan udah responsif. Untuk sensitifnya sih kalau dari pengalaman saya udah pas ya. Jadi dia memang harus kena jari, kalau kena rambut atau bantal nggak akan aktif kok. Cuman sayangnya dia nggak ada single tap nih, jadi cuma double tap, triple tap, dan tap dan hold. Dan itu kalian bisa play pause, next track, previous track, menerima, mengakhiri, menolak panggilan, mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode, dan juga mengakses voice assistant. Jadi yang nggak ada itu untuk volume kontrolnya. Cuman kalian bisa install aplikasi Edifier Connect dan disitu kalian bisa mengatur untuk settingnya. Still tidak ada untuk single tapnya, jadi kalian bisa ganti untuk double, triple, dan juga tap and holdnya. Dan itu mau yang kiri mau yang kanan bebas, kalian mau ganti sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya paling agak dikorbanin aja, harus ada yang diganti untuk volume. Misalkan kalian nggak mau ada untuk mengatur game mode dan juga voice assistant, bisa diganti itu untuk yang ke volume. Selain itu di aplikasinya sudah disediakan equalizernya dengan 4 preset, tapi sayangnya sih belum ada custom ya. Dan juga di aplikasinya ini kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode-nya. Selain itu ada manual, find my earbuds, mengatur prompt volume, buat power off, shutdown timer, bluetooth setting, dan factory reset. Cukup tapi simple ya kalau menurut saya, dan ya cukup sih untuk membantu kita mengatur setting di X5 Lite ini. Oh ya, saya belum singgung juga kalau di situ kalian bisa lihat untuk baterai indikator masing-masing earbuds. Nah, kalau kita ngomongin baterai sendiri, diklaim total dengan case itu sampai 26 jam, dan kalau untuk earbuds yang aja di 6,5 jam. Waktu pengalaman saya cobain dengan volume 70% ke atas, kodek SBC, game mode-nya saya sempat aktifin sekitar 30 menit doang. Itu total saya dapat di 6 jam. Ya kurang setengah jam kalau dibandingkan dengan klaimnya. Cuman nih seperti saya bilang tadi, saya tuh pakai volumenya 70% ke atas. Jadi mungkin kalau ditahan di 50% aja dan game mode-nya off terus, mungkin masih bisa dapat 6,5 jam. Kalau untuk ngecharge earbuds-nya itu kira-kira butuh waktu 1,5 jam, dan kalau ngecharge si case-nya itu kira-kira butuh waktu 2 jam.
Oh ya, udah ada fitur fast charging juga. Jadi misalkan kalian butuh pemakaian 1 jam aja nih, dibilangnya dengan kalian charge selama 10 menit itu udah dapat 1 jam playtime. Dan juga diklaimnya dia tuh kayak ada proteksi gitu. Jadi ketika sedang kalian ngecas untuk si case-nya ini, misalkan dia udah penuh, dia akan bisa langsung stop untuk energi yang masuk atau power yang masuk. Jadi bisa lebih aman kan untuk baterainya, atau bisa lebih tahan lama. Dan kalau dari pengalaman saya sih untuk baterainya saya bilang cukup. Saya mau pakai untuk sehari 2-3 jam, itu saya bisa sampai beberapa hari baru saya harus ngecas untuk si case-nya. Jadi udah oke sih. Nah, kalau kita ngomongin untuk koneksinya sendiri, dia menggunakan Bluetooth 5.3 dengan kodek sayangnya sih SBC aja. Cuman setahu saya memang kalau untuk Edifier, untuk produk-produk budgetnya itu biasanya kodeknya ya minim. Nah, kalau untuk pairing kalian tinggal keluarkan earbuds dari dalam case, dia akan langsung bisa masuk ke mode pairing. Jadi kalian langsung masuk ke setting HP kalian dan tinggal searching aja si Edifier X5 Lite-nya. Nah, kalau kita bicara untuk jarak, masih kerasa standar sih ya ketika tidak ada halangan sampai di 10 meter. Tapi ketika kehalang tembok beton nih sampai ya 2 lapis gitu, terus saya tutup pintu, itu saya cuma bisa jalan sekitar sampai 3 meter, itu udah hilang suaranya. Tapi belum sampai disconnect ya. Kalau untuk single sendiri udah bisa dipakai mau kanan ataupun kiri aja, dan ini tuh perpindahan dari cuma pakai satu terus jadi pakai 2 earbudsnya itu udah flawless. Dia cepat kok mengikuti media yang sedang kita mainkan. Dan kalau dari pengalaman saya untuk koneksi Edifier X5 Lite ini nggak pernah ada trouble ya. Mau pairing dia cepet, mau connect kembali juga dia cepet, terus nggak pernah batuk-batuk, lancar terus. Dan kalau kita ngomongin untuk latency dengan game mode-nya kayak gimana nih? Tanpa diaktifkan sih untuk sosial media masih cukup ya. Ya IG, Reels, TikTok gitu itu masih cukup. Masih kerasa delaynya nih yang agak tipis. Cuman ketika kalian aktifkan untuk si game mode ini memang lebih tipis lagi. Nah, misalkan untuk main game saya sarankan sih memang langsung diaktifkan aja. Itu pun buat kalian yang seneng game-game FPS misalkan kayak PUBG gitu, itu mungkin masih kerasa kayak ya kurang sih, masih kurang nyaman aja gitu. Delaynya tuh masih cukup kerasa. Tapi buat sekedar casual gamer sih udah cukup. Kita lihat aja deh untuk latency testnya. Masih dengan bassnya yang langsung kerasa booming, langsung boom gitu, kerasa kayak nyelimutin gitu, powernya gede. Tapi kita bisa bilang untuk detailnya dia lebih ke seadanya aja. Cuman buat kalian yang memang suka dengan bass ini tuh kayak sampai sub bassnya juga rapinya cukup bagus nih, mas, kayak brrr gitu, itu kerasa enak. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Nah, kalau untuk mikrofonnya, dia menggunakan dual mikrofon ENC atau Environmental Noise Cancelling, yang seharusnya sih bisa lebih bagus untuk menahan suara sekitar dan lebih fokus ke suara kita aja. Kita cobain aja langsung. Cek 1 2 3 ini adalah hasil suara dari mikrofon Edifier X5 Lite. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 ini adalah hasil suara dari mikrofon Edifier X5 Lite dalam keadaan ramai nih. Jadi kita pakai speaker, back sound jalanan yang bising dan ramai kayak gitu. Kayak gimana nih? Apakah ENC-nya bisa bekerja dengan baik gak? Suara saya masih jelas tertangkap dan suara sekitar mestinya itu agak tertutup atau kehalangan gitu. Dan kalian bisa langsung mendengarkan hasilnya seperti ini. Cek 1 2 3. Nah, kalian tadi sudah dengarkan hasil tes mikrofonnya yang bisa saya bilang memang untuk kualitas mic-nya ini cukup oke ya. Jadi ketika untuk suasana hening nih, suara saya memang masih kerasa kayak agak robotik gitu, tapi nggak kerasa yang jauh, jadi kerasa agak cukup dekat. Misalnya kan ada tuh TWS yang kerasa suaranya jadi kayak jauh gitu. Ya walaupun sih memang hasil suara saya itu tidak yang jadi natural. Cuma nih ketika lagi suasana rame dengan ENC-nya ini, dia bisa nih untuk suara sekitar tuh kayak memang jadi di belakang aja dan suara saya jadi fokus ke depan. Tetap sih suara saya ini tuh kadang-kadang kayak yang ketika ada suara lagi yang gede banget masuk tuh kayak masih agak sedikit mengganggu. Cuman tetap saya mau bicara apa aja tuh masih kedengaran dengan jelas. Nah, ini hanya recording HP aja, saya udah nyobain nelpon juga. Kata lawan bicara saya memang suara saya ini kedengaran yang tidak senatural itu. Dia bahkan kayak, ini beneran lo nih, ini pakai mikrofon apa sih gitu. Dia kerasa memang suara saya itu agak sedikit berbeda. Tapi dia bisa bilang bahwa percakapan bisa ya nyaman aja gitu, nggak yang bermasalah, dan suara saya tetap jelas terdengar. Sekarang kita ke kualitas suaranya nih. Waktu saya cari spek untuk drivernya sih saya nggak sempat nemu ya di spek official website dan juga di manualnya.
Tapi saya coba searching, dan nggak salah nih, dia menggunakan 6 mm dynamic driver. Dan yang kerasa paling berbeda, biasanya saya pikir tuh kalau edifier yang budget itu akan lebih fokus ke bass. Kalau ini enggak nih, agak berbeda, apalagi kalau kita bandingkan seperti X3 Lite. Jadi kalau kita bicara low-nya dulu nih, bass ini enggak yang kerasa boomy gitu, enggak kerasa yang boom keluar banget. Justru lebih kerasa kayak upper bass-nya yang lebih nampar gitu. Ya tetap nyaman sih bisa saya bilang, cuman kerasa untuk body bass ini kok kayak lagi jadi kerasa kayak kurus gitu. Ya nggak bisa kerasa kayak keluar banget aja, apalagi buat kalian yang suka dengan bass yang menyelimuti terus ke boom 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 gitu, nggak dapet. Jadi buat dengerin EDM tuh masih kerasa kayak ya kurang energik aja buat saya. Dan juga kalau kita bicara untuk sub bass, apalagi nih saya sampai harus nyari gitu sub bassnya mana sih? Oh ya ada kedengaran tapi tipis banget. Itu pun di lagu-lagu tertentu yang memang untuk si bagian sub bassnya itu kayak diangkat gitu biar lebih gede porsinya. Dan kalau kita bicara untuk bagian detail di low-nya sendiri, yang saya rasain sih seadanya aja ya, masih ada layer bass tuh yang kayak nggak kedengaran aja gitu, kayak missing nih, mana nih? Tapi nih misalkan kalian lagi dengerin lagu-lagu pop gitu, untuk bass yang pakai drum ini menurut saya akan kerasa lebih nyaman. Dari pengalaman saya kayak gitu tuh. Saya dengerin pop dengan bantuan si mid-nya ini juga yang kerasa vokal ini tidak yang ngilang ya, tidak yang mundur. Walaupun tidak forward tapi untuk saya posisinya pas. Dan juga untuk si bass ini masuknya tuh ya sopan aja, jadinya nggak yang ganggu untuk bagian mid dan juga di treble-nya. Dan kalau kita bicara untuk midnya sendiri, saya nggak bisa bilang yang clear banget, tapi cukup lah kalau kita lihat dari harganya. Dan juga suara vokal itu bisa kerasa keluar mau laki-laki mau perempuan. Dan juga detail-detail di instrumen cukup baik. Dan kalau kita bicara untuk pemisahan nih, masih kerasa sih memang ada kayak ya masing-masing instrumen gitu, tapi tetap yang tidak serapih itu. Jadi apalagi kalau udah masuk bersamaan 2-3 instrumen tuh masih kerasa kayak tabrakan. Nggak sampai mengganggu banget, tapi buat kalian yang suka dengar lagu dengan banyak instrumen itu buat saya kadang-kadang udah kayak ini agak jadi yang nggak jelas aja nih lagunya. Nah kalau kita bicara untuk di bagian treble-nya sendiri, saya bisa bilang sih karena bass ini yang tidak boomy seperti si X3 Lite, jadi lebih kerasa keluar aja untuk treble-nya. Detailnya juga udah cukup oke, walaupun memang sayangnya tuh nggak kerasa yang lepas banget, masih kerasa ketahan. Jadi buat kalian yang suka dengar lagu-lagu rock, misalkan ada suara drum gitu kan, ada ces gitu, itu masih kerasa kurang real aja gitu, kurang natural dan kerasa jadinya ya agak hambar. Tapi misalnya kalian pakai dengerin lagu rock di volume besar, kalian nggak akan keganggu nih, nggak akan kerasa pedes atau ya nusuk gitu untuk di bagian treble-nya. Cuman kalau dari pengalaman saya ketika saya pakai volume 80% ke atas, itu kerasa untuk bagian treble ini sedikit pecah. Jadi misalkan ada ces gitu, jadi kayak ces gitu, agak-agak yang ya kasar aja rasanya. But still Edifier X5 Lite ini menurut saya masih bisa dipakai untuk di beberapa genre, kecuali buat kalian yang memang pengen untuk lagu-lagu elektronik terutama EDM yang bassnya ini harus up banget, harus yang tinggi gitu. Nah kalau kita bicara untuk equalizer-nya sendiri, kan ada 4 preset nih, udah saya cobain. Kerasa sih ada perubahan terutama di bagian treble dan juga sedikit untuk di bagian mid-nya. Tapi buat kalian yang cari bass tetap saya nggak dapet yang enak gitu, apalagi buat lagu-lagu EDM. Dan perubahan di equalizer ini juga nggak yang terlalu signifikan. Jadi buat saya masih kayak ya oke lah, lumayan cukup membantu. Oh ya, untuk Sony Magic sendiri udah cukup oke. Dia nggak yang cuman asal stereo aja gitu, nggak. Dia udah kerasa kok jarak dan asal suara dari beberapa spot itu, dan itu udah kerasa enak. Tapi kalau kita bicara untuk soundstage, memang sih nggak kerasa yang kayak sesak banget ya, kayak TWS yang budget murah banget gitu. Tapi nggak kerasa yang lega juga, masih kerasa kayak pas-pasan aja. So buat kalian yang pengen denger lagu tuh kerasa yang lega gitu ya, kurang sih kalau untuk si Edifier X5 Lite ini. So intinya sih kalau dari pengalaman saya pakai beberapa hari ini, Edifier X5 Lite ini buat lagu-lagu yang ya rock, pop gitu, saya mau gonta-ganti genre ke daerah situ atau jazz sedikit klasikal masih cukup oke. Tapi memang ketika lagi pengen lagu-lagu yang energik terutama kayak dari EDM gitu, saya kerasa langsung itu kayak kurang, jadi kurang kerasa enak aja. Tapi pastinya kalau untuk suara baik lagi dari selera kita masing-masing ya. Kita dengerin aja sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have be long before dawn. Gotta be patient for a
Oke, tadi kalian udah dengerin untuk sound sampelnya. Perlu saya ingatkan, tidak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai si Edifier X5 Lite ini. Yang kesimpulannya, kalau menurut saya masih bisa saya rekomendasi di harga 300 ribuan. Karena dia masih memberikan fitur-fitur yang cukup nyaman ya untuk dipakai di daily gitu. Baterai yang tahan lama, koneksi yang selalu lancar, dan nggak pernah batuk-batuk. Ada game mode juga yang kalian pengen untuk delaynya lebih tipis, bisa nih pakai si Edifier X5 Lite. Tapi pastinya saya tetap bisa bilang kalau untuk bass head jangan. Dan ya kalau kalian masih lebih suka K-pop atau bagian lagu-lagu rock gitu, masih oke kok untuk si Edifier X5 Lite ini. Paling kalau kita bicara untuk kurangnya sih, saya masih ngerasa ya mungkin build-nya sih yang ngerasa kayak aduh kok X3 Lite perasaan agak lebih bagus nih, lebih tebal, kok ini kayak agak lebih kopong. Oh ya, buat kalian yang tertarik langsung aja cek link di deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, bisa di like videonya, subscribe ke channel kita, dan juga share ke teman-teman video ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih banyak sudah nonton. Bye!